selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, baik, sehat ya? Iya, baik. Kalau begitu, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya seperti yang sudah kita lihat sama-sama di papan tulis, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, yuk siapa dulu maju? Oke. Yang lainnya buat sikap berdoa. Sini ya. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai pelajaran kami. Berkatilah pelajaran kami ini mulai dari awal sampai selesai ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau tabahkan dosa kami, ampunilah itu, berikanlah kami kepintaran ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Ya, seperti yang sudah kita lihat sama-sama di papan tulis kita, ini ada slide. Ya. Ayo belajar tentang wujud benda. Iya. Ya. Ini nama Bapak dan ini nomor induk. Nomor induk gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar siswa jelas ya dari situ kelihatan? Jelas. Ya, jelas ya. Agar siswa dapat menjelaskan pengertian benda. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam wujud benda. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sifat-sifat benda padat. Yang keempat, siswa dapat mengetahui sifat-sifat benda cair. Dan yang kelima itu siswa dapat mengetahui sifat-sifat benda gas. Dan terakhir, agar siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 6. Ya, ada 6. Kita bisa menjelaskan pengertian apa itu benda, ya, apa itu aja macam-macam wujud benda, sifat-sifat benda padat, benda cair, benda gas, dan perubahannya itu bagaimana. Jadi 6 ini akan kita pelajari pada hari ini. Oke? Nah, yang pertama di situ ada pengertian benda. Yang kedua, sifat-sifat benda. Yang ketiga, perubahan wujud benda. Ya, ini ada 3, 1, 2, 3. 3 dulu. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud. Benda selalu mempunyai massa dan menempati ruang. Benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan benda gas. Ini dia. Kayu ini apa ini? Kayu adalah contoh benda padat. Ya, kayu adalah contoh benda padat. Nah, ini. Apa ini? Air. Di dalam apa itu? Sama? Ya, air merupakan contoh benda cair. Oke. Nah, yang ketiga apa itu? Balon merupakan contoh benda gas. Kenapa dikatakan gas? Karena kalau tidak ada gas, balon tidak bisa membesar ataupun kembang. Nah, ini ya sifat-sifatnya ya, sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, ini sifat benda padat. Perhatikan. Ya, sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Ingat, bentuk dan volumenya tetap. Tidak dipengaruhi oleh wadah atau tempatnya. Ini sifat pertama dari benda padat. Jadi maksudnya benda padat itu volumenya tetap. Apabila dia ditempatkan di suatu tempat, benda padat itu tidak mengikuti wadahnya. Ya, benda padat itu tidak mengikuti ataupun tidak menyerupai bentuk dari wadahnya. Oke, itu dia. Yang kedua,
dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan tertentu, misalnya robek, dijatuhkan, atau ditumbuk. Ya, ada contohnya di sini. Yang pertama itu lilin, kayu, sabun, plastisin, dan lain-lain. Salah satu contoh. Ini benda. Ini ada apa ini? Ini apa yang namanya? Nah, kertas ini benda apa? Nah, kertas ini adalah benda padat. Ya, kertas ini adalah benda padat. Nah, dikatakan tadi bentuk dan volumenya tetap tidak dipengaruhi oleh wadah atau tempatnya. Nah, apabila Bapak buat dulu ini ke, misalnya contoh ini kan bentuknya ini adalah persegi kan? Kalau Bapak buat dia masukkan ke dalam, muat atau tidak? Tidak kan? Nah, berarti bentuknya tidak dipengaruhi oleh wadah. Ini adalah wadahnya, contoh ini wadahnya. Nah, dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan tertentu, misalnya dirobek. Nah, ini bentuknya masih utuh ya kan? Masih utuh. Nah, apabila kita robek sedikit, sama enggak dengan bentuk awalnya? Sudah berubah bentuknya kan? Sudah kan? Nah, inilah yang dikatakan dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan tertentu, misalnya dirobek, dijatuhkan, ataupun ditumbuk. Kalau ditumbuk nggak ada ya. Nah, ini kalau kata kita gantikan ditumbuk menjadi diremuk. Nah, ini kertas ini tadi perlakuan pertama adalah disobek, ya dirobek. Nah, bentuknya udah berbeda, berubah kan? Udah berubah bentuknya kan? Nah, kalau kata ditumbuk ini kita ubah menjadi diremuk. Diremuk seperti ini. Diremukkan. Berubah bentuk enggak? Udah tidak sama lagi seperti awal kan? Bentuknya kan? Nah, inilah yang dikatakan sifat benda padat yang kedua. Bentuknya dapat berubah jika diberi perlakuan tertentu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dari sifat benda padat sebelum kita tengok contoh-contoh yang lain. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita perhatikan sama-sama. Yang pertama apa ini? Kursi. Kursi ini termasuk apa ini? Benda padat. Kalau kursi kita masukkan ke dalam misalnya kardus, bisa nggak kursi itu menyerupai kardus itu? Tidak kan? Nah, tapi apabila kita beri apa? Dijatuhkan dari tempat yang tinggi, jelas kursi akan rusak, hancur, ya kan? Nah, berarti bentuknya dapat berubah, tapi jika diberi perlakuan tertentu, ya. Jika kita jatuhkan kursinya dari atas, dari ketinggian. Ini apa itu? Lilin termasuk benda cair. Benda cair. Benda cair dia apabila diberikan perlakuan tertentu, misalnya dibakar, hidupkan api di atasnya sumbunya itu. Daripada dia utuh dia seperti ini, nah ini sumbunya ada, diberikan api, mencairlah dia, berubah wujud, berubah bentuk, ya. Nah ini apa ini? Apa? Plastisin atau plastisin? Ya, plastisin. Nah, plastisin ini awalnya bentuknya kalau kita beli di toko-toko bentuknya kotak. Nah, kotak. Baru kita kasihlah perlakuan tertentu. Contoh, ditumbuk. Ditumbuklah plastisin itu. Maka bentuknya berubah, ya. Tapi plastisin itu tidak bisa dipengaruhi oleh wadahnya. Ya, mau gimana pun kita buat, itu bentuknya. Perlakuan yang kita berikan seperti itulah nanti bentuk dari plastisin itu. Paham kan? Siapa pernah main plastisin
angkat tangan dulu. Atau siapa sampai sekarang di rumahnya ada plastisin? Di rumah siapa sekarang ada plastisin? Iya. Nah, kalau ada di rumah nanti coba main-mainkan. Tumbuk-tumbuk dulu. Berubah nggak bentuknya? Ya kan? Ditumbuk. Kalau kita jatuhkan dengan kuat, kita lempar gitu contohnya plastisnya, pasti berubah bentuk. Ya? Nah, yang terakhir ini apa nih? Apa tulisannya di situ? So. So apa? So isi. So B1-nya? Ya, bahasa Inggris ini ya. Tulisannya soap, pembacanya sop, artinya adalah sabun. Sama, sabun itu adalah benda padat. Ya, semula dia benda padat. Ya, kita kasih perlakuan tertentu. Contohnya kita apain? Kita pakai untuk mandi. Maka makin lama dia makin habis, mengecil, ya. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh benda padat, ya, dan sifat-sifatnya. Oke, dari 4 contoh ini ada yang mau ditanya? Nah, ini yang kita pakai sehari-hari. Apa ini? Meja. Nah, meja ini adalah benda padat. Nah, kalau benda padat dia apakah mempunyai bentuk? Enggak. Ada bentuknya. Bentuknya masih petak. Tapi apabila kita masukkan ke lemari, apakah mejanya akan berbentuk lemari? Enggak kan? Oke. Ya. Lanjut. Nah, sifat benda cair. Apa ditulis di situ? Nomor 1. Ayo sama-sama kita baca dulu. Bentuk perubahan mengikuti benda wadahnya. Volumenya tetap memiliki permukaan datar. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Menekan ke segala arah. Mereka melalui pipa kecil. Dapat melarutkan zat tertentu. Contoh, air dan minyak. Iya. Nah, di sini ada 7 sifat benda cair. Bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Volumenya tetap, memiliki permukaan datar, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, menekan ke segala arah, meresap melalui pipa kecil, dapat melarutkan zat tertentu. Contoh benda cair itu adalah air dan minyak. Ya, jadi inilah dia yang kita bawa setiap hari ke sekolah. Apa ini? Air minum. Air minum. Ini wadahnya adalah apa? Berbentuk tabung. Tabung, ya. Bulat panjang atau disebut juga dengan tabung. Adakah yang kotak? Coba dulu dikeluarkan di tempat minumnya masing-masing. Coba dulu dikeluarkan tempat minumnya masing-masing. Dan kita lihat, iya, bentuknya berbeda-beda kan tempat minum kita kan? Nah, tempat minum kita bentuknya berbeda-beda. Ada yang di tengah-tengahnya dia mengecil, ya kan? Nah, ada motif-motifnya kayak punya itu, ada gambar-gambarnya, ya kan? Nah, ada yang sama seperti ini. Nah, itu kayak punya si Anggi itu, petak dia itu. Nah, kan? Nah, inilah yang disebut dengan wadah. Ya, tempat minum kita inilah yang disebut dengan wadah. Nah, jadi dikatakan seperti yang pertama, sifat yang pertama, bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Ya, ini bentuknya. Apabila tadi, nah, contoh seperti ini. Ini bentuknya ada agak menyempit di tengah-tengah. Maka air, ya, zat cair yang di dalam ini
akan mengikuti wadahnya. Kalau dituang bisa jadi kapasitasnya berbeda atau isinya berbeda. Bisa ini nanti lebih banyak atau ini yang lebih banyak. Itu dia. Sesuai apanya. Ya. Nah, pegang dulu. Pegang. Oke. Nah, ini. Buka. Sini. Ya, itu tadi. Ini ya. Volumenya tetap. Volumenya tetap. Maksudnya volume itu ininya. Tetap dia ya. Memiliki permukaan datar. Ini datar. Bagaimanapun dia mau macam mana pun bentuknya kita buat, dia akan tetap datar. Tidak ada yang bergelombang-gelombang kecuali kita buat apa? Guncangan-guncangan kecil. Oke? Ya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, ini adalah sifat yang paling umum. Air itu selalu mengalir ke bawah. Pernah kalian nengok air mengalir ke atas? Siapa pernah lihat air terjun? Air terjun itu kan dari atas kan? Jatuh dia ke bawah kan? Nah, itulah yang dikatakan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, turun tangannya ya. Betul. Menekan ke segala arah. Oke, manapun kita buat, itulah dia tekanannya. Ya. Manapun kita buat, tekanannya pun akan seperti itu. Meresap melalui pipa-pipa kecil. Ya. Kalau misalnya itu ada air hujan, ya, air hujan. Apabila di bawah tanah itu ada pipa ataupun selang-selang, ya, seperti got itu, kan? Ada itu biasanya pinggir-pinggir jalan itu kan. Nah, maka dia akan meresap, akan masuk melalui celah-celah tanah itu, masuk dia dan mengalir melalui pipa-pipa. Dapat melarutkan zat-zat tertentu. Ya, ini zat tertentu, ada zat tertentu yang bisa dilarutkan oleh air. Ya, nanti kita bahas zat apa saja itu. Nah, kita lihat contohnya. Oke, yang pertama itu ada minyak. Di rumah kita banyak ini kan? Banyak kan? Di rumah kita kan? Nah, fungsi pertama dari minyak itu adalah memasak. Iya, untuk memasak. Menggoreng ikan, buat nasi goreng, apa lagi? Goreng telur, goreng tempe dan yang lain-lain. Ya, itu dia. Minyak salah satu benda cair. Oke. Nah, ini adalah air di dalam gelas. Nah, ini ya. Lihatlah dulu bentuk atau wadah dari minyak ini. Sama nggak bentuknya? Berbeda-beda kan? Iya. Makanya tadi seperti yang pertama, bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Seperti ini, ada yang besar, ada yang gemuk, ada yang kurus, sempit di tengah-tengah, ada yang sedang-sedang, ada yang kecil, ada yang gemuknya sedang. Nah, jadi minyak itu, benda cair itu akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Ya, begitu juga dengan air. Nih, air. Dia di atas besar, ke bawah dia kecil. Maka air itu pun akan mengikuti wadah dari gelas ini. Ya, oke. Dari sifat benda cair, ada yang mau ditanya? Paham? Ya, paham semua ya. Oke, kita lanjut. Next. Nah, sekarang kita ke sifat benda gas. Ayo, apa itu sifat benda gas yang pertama? Yang kedua? Bentuk dan volumenya berubah-ubah tergantung wadah atau tembaknya. Nah, kemarin kita beberapa minggu yang lalu sering kita beli balon-balon kan? Iya. Tunggu dulu. Nah, ini
Nah ini contohnya nih. Nih. Nah, ini yang sering kita beli di kantin kan? Ini adalah balon, bentuknya panjang. Nah, sebelum dia bentuknya seperti ini, pasti ini tempes, bisa dilipat-lipat, ya kan? Bisa dilipat-lipat. Nah, setelah kita masukkan yang namanya gas, ya, gas ataupun udara ke dalam balon ini, bentuknya berubah atau tidak? Bentuknya berubah. Maka gas atau udara yang kita masukkan ke dalam balon ini akan mengikuti bentuk dari balonnya. Tidak ada lagi balon kita yang kemarin. Ya, nah kemarin kan ada yang bentuk huruf, ada yang bentuk kuda laut, ya kan? Angka dan yang lain-lain. Ada yang bentuk ikan. Nah, banyak. Ya, banyak kemarin dijual di kantin kita itu balon-balon seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud bentuk dan volumenya berubah-ubah tergantung wadah atau tempatnya. Tergantung wadahnya atau tempatnya. Ya. Nah, menekan ke segala arah, ya, menekan dia ke segala arah, segala bentuk dari wadahnya. Ya. Nah, ini untuk ini ada yang mau ditanya? Nah, ya, paham ya? Simpel sederhananya, kalau udara itu apabila dimasukkan ke dalam wadahnya, maka dia akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Contoh, nah ini contoh yang paling simpel yang sering kita pakai adalah balon. Ya, balon. Ini balon ataupun balon yang digambar. Balon yang digambar ini bentuknya bulat. Maka udara atau gas yang dimasukkan ke dalam balon ini akan mengikuti bentuk dari balonnya. Kalau ini bulat, ini panjang, ya, bulat panjang. Itu bulat, ini bulat panjang, ya. Oke, kita next. Nah, perubahan wujud benda, masuklah kita ke perubahan. Kalau tadi sifat-sifatnya sudah kita pahami dan sudah kita pelajari, sekarang kita ke perubahannya. Perubahan dari cair, gas, padat, ya. Kita lihat. Cair ke gas disebut menguap. Apa? Menguap. Gas ke cair disebut mengembun. Apa? Mengembun. Baru dari padat ke cair disebut mencair. Dari cair ke padat disebut mengembun. Terakhir, gas ke padat disebut mengkristal. Dan padat ke gas disebut menyublim. Nah, inilah dia perubahan wujud benda itu. Menguap, mengembun, mencair, membeku, mengkristal, dan menyublim. Mari kita saksikan dan mari kita lihat sama-sama. Nah, apa ini? Air dipanaskan. Iya, air yang Dipanaskan. air yang dipanaskan. Pertama adalah Menguap. beda menguap ini, beda menguap. Beda ya? Beda ya, jangan disamakan menguap yang ini dengan menguap. Sama, sama. Beda. Ya, itu berbeda. Jangan kalian samakan. Nah, menguap yang kita pelajari sekarang ini adalah pada saat kita memanaskan air, air di dalam panci lama-kelamaan akan berkurang. Air tersebut tidak hilang, namun berubah wujud dari cair ke uap atau gas. Peristiwa perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap. Ya. Kenapa bisa menguap? Lama kelamaan katanya akan berkurang. Kenapa begitu? Karena air yang udah dimasak atau yang udah dipanaskan, ketika dia mendidih, ya sudah menggelembung-gelembung seperti ini, maka dia akan timbul
uap-uap panas. Makanya ketika kita memasak tes, ya memasak air di rumah, ketika sudah mencapai titik maksimal panasnya itu 100 derajat, kita buka tutup dari panci tersebut, maka akan muncul yang namanya uap atau gas asap, bisa juga ya, tapi beda kategorinya ya, beda pada sekarang itu adalah uap. Itu adalah uap. Uap yang keluar itu, itulah air yang sudah apa tadi? Berubah bentuk, berubah wujud. Itu adalah air yang sudah berubah wujud dari cair menjadi gas ataupun uap. Dia sudah masak, ya, sudah mendidih, maka dia akan berubah. Makanya terkadang kalau kita masak air di rumah, terkadang tutup panci kita itu mau bunyi kan? Karena gitu. Atau ada yang pakai ceret seperti itu dari corong apanya? Seperti itu bunyinya kan? Siapa ada di rumahnya seperti itu? Nah, ya, itu. Itu menandakan, oke, turun tangannya. Bunyi itu menandakan titik air sudah mencapai maksimal panasnya. Ya, panas air itu sudah maksimal, sudah 100 derajat Celcius. Mendidihlah air itu. Ya. Next. Nah, ini adalah mengembun. Ya, tidak. Kamu tentu pernah meminum teh hangat. Pernahkah kamu memperhatikan tutup gelasmu? Apa yang kamu lihat? Kamu melihat titik-titik air, bukan? Dari manakah titik-titik air itu berasal? Titik-titik air itu berasal dari minuman panas yang menguap. Uap minuman bergerak ke atas mengenai tutup gelas. Saat bersentuhan dengan tutup gelas yang semula dingin, maka uap minuman itu berubah menjadi titik-titik air. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, ini simpel ya, sederhananya saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap pagi, kaca di depan rumah kita, dinding jendela kaca itu, saya kalau ada di rumahnya, ya kayak tadi pagi juga, tadi pagi ada kabut kan? Ada itu kan? Nah, kalau itu kena ke muka kita, bagaimana muka kita? Tadi, kayak kena air kan? Ah, itulah yang disebut dengan embun, mengembun, ya. Suhunya itu di bawah. Jadi ketika turun, kita kena dengan wajah kita ataupun permukaan dari tubuh kita, maka kita akan merasakan yang dinamakan itu tadi titik-titik air. Nah, apabila ada di kendaraan kita, ya, kaca mobil atau kaca jendela di rumah kita, apabila kita lap, kita buat ini, maka dia akan bisa kayak berair dia. Siapa tadi merasakan kayaknya berair di mukanya sejuk gitu? Sejuk ya kan? Di muka kita itu kan sejuk, dingin-dingin gimana gitu ya kan? Nah, itulah yang disebut titik-titik air. Ya. Titik-titik air itu berasal dari minuman panas yang menguap. Itu di sini. Itu tadi suhu udara. Ya, turun tangannya. Ya, udara pada di apa kita ini di bawah rata-rata suhunya. Jadi dia itu menguap, ya. Nah, kalau ini sama seperti yang tadi, air tadi, sama seperti yang ini tadi. Ini, kalau kita buka tutupnya, ya kan, maka di tutupnya itu juga akan ada titik-titik air. Pernah kalian lihat? Titik-titik air. Ataupun juga kalau kalian bawa tempat minum pagi-pagi dari rumah panas, ya kan, ketika kalian mau buka, maka akan ada air, ya kan? Basah sekarang kan, nah, itu yang dinamakan mengembun, ya. Minuman panas yang menguap, ya. Uap panas itu, uap minuman yang bergerak ke atas, tutup gelas. Oke, itu yang disebut dengan mengembun. Next, kita ke mencair. Ini udah familiar sama kita yang mencair ini, ya, ya kan? Nah, mencair. Kita letakkan. Gak usah di panas matahari. Apa yang kita letakkan? Es batu. Iya, es batu. Ataupun alih-alih buku yang kalian beli itu. Nah, alih-alih buku yang udah kalian beli itu,
Kalau kalian letakkan aja seperti itu, ketika udah masuk kan, gak sempat lagi dimakan habis. Kalian masukkan ke laci. Ternyata pulang-pulang sudah cair. Nah, itulah dia perubahan wujud padat menjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair. Disebutlah dia cair. Ya, itu contoh yang kita pegang sehari-hari, yang ada pada lingkungan kita sehari-hari. Nah, next. Kalau tadi mencair, sekarang kita membeku. Kalau tadi ini dari padat ke cair, sekarang itu adalah dari cair menjadi padat. Bagaimana caranya? Kita masukkanlah air dalam wadah ataupun tempat minum kita ke mana namanya? Iya, ke kulkas yang ada di rumah kita, yang itu tempat pendinginnya, freezernya. Kalau sekarang kita masukkan, besok pagi itu sudah beku, ya, sudah berubah dia wujudnya dari cair menjadi padat, ya. Nah, ini familiar juga sama kita ya, kita lihat ini sehari-hari di kehidupan kita ya. Next, mengkristal. Nah, inilah dia. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal merupakan kebalikan dari menyublim. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Terbentuknya salju dari kumpulan titik air. Knalpot katanya. Siapa di sini tidak punya kereta di rumahnya masing-masing? Pasti ada kan? Ada kan? Setidaknya kereta tetangga, kereta siapapun itu. Kalau kita lihat knalpotnya itu, di lubangnya itu hitam kan? Nah, hitam. Kenapa hitam? Karena gas CO2 yang dikeluarkan itu menjadi padat. Mengumpul gas dari pembakaran bensinnya itu. Ya, makin keras digas, makin keras juga mesinnya berputar untuk mengeluarkan gas, gas CO2-nya. Ya, apa itu CO2? Karbon dioksida, ya, yang dikeluarkan. Nah, karena dia tidak bisa keluar semua, knalpot itu bulat, maka sebagian akan tinggal di situ dan itu akan mengeras, ya, akan mengering menjadi benda padat. Kalau kita pegang, itu dia gas itu. Oke? Kalau salju, karena tidak ada salju di tempat kita ini, kita tidak bisa mengapakan. Tapi ya salah satunya itu adalah salju juga ya. Salju, titik-titik air yang membeku, ya, yang membeku. Nah, menyublim. Pernahkah kamu mengamati cover baru yang diletakkan di dalam lemari? Ya, sama mamanya kalian lihat meletakkan cover-cover warna-warni. Cover-cover warna-warni itu. Ada aromanya kan? Aromanya bagaimana? Turun tangannya. Aroma dari cover baru itu bagaimana? Bau, tapi ada juga yang wangi. Gunanya itu untuk apa? Kalau kenapa kita masukkan kapur barus ke dalam lemari pakaian kita? Dibuat mana kalau kapur barus? Kenapa? Iya, biar tidak masuk serangga. Ya, serangga biar tidak masuk ke dalam lemari kita itu merusak pakaian yang ada di dalam lemari. Serangga apa itu? Banyak, kecoa, tikus, ayam, semut, ya. Nah, apabila awal kita masukkan kapur barus itu bentuknya bulat. Ternyata setelah 1 minggu kemudian kita periksa kembali, dari yang harusnya dia bulat besar menjadi bulat kecil. Kenapa? Karena lama kelamaan kapur barus akan mengalami apa itu? Apa? Akan mengalami apa? Penyusutan, ya, akan mengecil dan habis. Udara di dalam lemari pun menjadi harum. Nah, kejadian itu ya disebutlah dia perubahan wujud padat menjadi gas atau menyublim. Ya, paham ya? Ini semua yang tadi itu udah kita lihat dalam kehidupan kita
kita sehari-hari. Nah, sekarang ada soal. Ya, ada soal. Ya, sebelum kita ke soal, dari sini, dari perubahan wujud benda ini, ada yang mau ditanya atau ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas? Biar kita ulangi lagi. Ada yang kurang jelas? Silakan. Paham semuanya? Ya. Menguap, mengembun, mencair, membeku, mengkristal dan menyublim itu sudah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tanpa kita sadari. Oke? Nah, sekarang kita masuklah ke evaluasi. Nah, soal yang pertama. Segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud disebut. Nah, ada pilihannya. Segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud disebut benda. Oke, bagus. Ya. Next. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya menjadi berikut ini. Nah, yang mana jawabannya? Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya menjadi berikut ini. A. Padat cair uap, B. Cair es keras, C. Padat cair gas, dan D. Keras lunak cair. Yang mana jawabannya? Angkat tangannya. Apa? C. Iya, jawabannya adalah C. Padat, cair, dan gas. Oke, bagus. Berarti dari tadi disimak ya. Mantap. Next, soal yang ketiga. Benda yang tidak berubah bentuk dan volumenya ketika dipindahkan adalah, ingat, benda yang tidak berubah bentuk dan tidak berubah volumenya ketika dipindahkan adalah apa? Jawabannya? Iya, A. Benda padat. Bagus. Next. Berikut ini adalah contoh benda cair kecuali. Ya. Nah, kecuali apa? Jawabannya C. Agar. Kenapa agar tidak termasuk benda cair? Bentuknya lunak, ya, lunak. Oke, next. Contoh benda padat diubah bentuknya. Contoh benda padat diubah bentuknya. Iya, menyobek. Kalau kita masak air kan itu bukan benda padat. Memindahkan meja tetapnya bentuknya, ya kan? Jadi jawabannya adalah C. Oke, bagus, mantap. Dari konsep ya. Nah, soal ke-6. Benda gas mempunyai sifat titik-titik. Ayo, apa ini? Benda gas mempunyai sifat apa tadi? Apa tadi? Benda gas. Ayo. A. Volume dan bentuknya tetap. Bentuk dan A. Benda gas mempunyai sifat apa jawaban kalian? Volume dan bentuknya tetap. Salah. Jawabannya adalah D. Bentuk dan volumenya berubah-ubah karena mengikuti dari wadah. Next. Apa?
susu, es batu, asap. Wujud benda secara berurutan. Benda-benda di atas adalah apa? B. Apa? B. Jawabannya adalah cair. Ya, susu adalah benda, es batu benda, dan asap adalah benda gas. Oke, next. Benda cair mempunyai ciri khusus, yaitu dapat. Ayo. Apa itu? Apa? Iya, bentuknya berubah-ubah sesuai. Ya, bagus. Oh, berarti dari tadi diperhatikan ya, mantap. Benda cair menekan ke titik-titik. Iya, jawabannya adalah C, segala. Oke, bagus. Next. Benda gas dapat menempati ruang. Contohnya adalah apa itu? Apa? Apa? Benda gas dapat menempati ruang. Contohnya? Iya, udara yang ditiupkan ke dalam. Oke. Nah, next soal selanjutnya. Nah, proses perubahan dari cair menjadi gas disebut apa ini? Apa tadi? Cair menjadi gas. Apa? Iya, menguap. Bagus. Next. Contoh peristiwa menyublim terjadi pada. Ayo, menyublim. Apa tadi menyublim? Apa tadi menyublim? Apa itu? Kamper yang semakin lama semakin menyublim. Hah? B. Air panas yang berubah menjadi uap. Salah. Es batu yang berubah menjadi air. Karena udah kita bilangin C, ya jawabannya adalah B. Air yang berubah menjadi itu atau juga dengan ya. Nah, next. Air panas yang berubah menjadi uap ketika mendidih merupakan contoh peristiwa. Apa ini? Oke, next. Mengembun adalah peristiwa perubahan benda dari cair menjadi iya, jawabannya adalah A. Gas menjadi cair. Oke, ini yang terakhir. Soal kita. Terbentuknya salju dari kumpulan titik-titik air merupakan contoh peristiwa. Jawabannya adalah oke, bagus ya. Dan terima kasih ya. Oke, bagus. Dari semua soal-soal tadi ada 15 soal. Berarti semua menyimak penjelasan ya. Semua penjelasan yang udah Bapak paparkan dari awal. Ya. Oke. Nah,
Ya, oke. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang pengertian benda, sifat-sifat benda, dan perubahan wujud benda. Ya, sekali lagi Bapak bilang semua ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Dah, karena waktunya sudah habis. Jadi pesan Bapak sama kalian diulangi lagi di rumah, dibaca bukunya juga di rumah ya. Baik, cukup sekian dan terima kasih.